Apalagi kalau telinga kita gendangnya, mohon maaf, ada pasien yang gendangnya sudah bocor, artinya apapun dari luar bisa tembus ke dalam. Banyak di luaran yang punya persepsi kalau banyak minum obat bikin gangguan pendengaran. Mitos atau gimana ya, Dok? Silakan Dokter Agus. Baik, terima kasih dokter. Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Sampai saat ini yang diketahui memang bisa merusak saraf pendengaran, itu memang ada beberapa golongan obat yang sudah diketahui pasti. Golongan aminoglikosida, contohnya gentamisin, tapi hanya tersedia injeksi, dan biasanya diberikan untuk pasien-pasien ICU yang sudah meregang nyawa dalam kondisi kritis. Pilihan obat kumannya hanya bisa gentamisin. Itu memang sudah terbukti meskipun disuntik di pembuluh darah, telinga kita rusak. Kedua, obat kemo golongan cisplatin dan kawan-kawannya. Itu obat kemo. Kemo apa itu dokter? Semua kemoterapi, contohnya kanker nasofaring, mau kanker sinus, atau kanker paru yang pakai cisplatin, itu merusak saraf pendengaran. Jadi obat-obat TBC juga iya, obat-obat TBC juga ada yang bisa merusak saraf pendengaran. Apakah kalau pakai obat itu berarti saraf saya akan rusak? Resiko tinggi, iya. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang akan pengobatan TBC, akan pengobatan kemoterapi, sebelum, saat pengobatan, sesudah pengobatan, sebaiknya saraf pendengarannya diperiksa dengan audiometri tadi. Jadi kita tahu perubahannya. Kalau di tengah-tengah ternyata langsung drop tali, lapor ke dokter, dokter, obatnya ini tampaknya cukup kuat merusak saraf pendengaran. Jadi dokter bisa atur supaya kankernya tetap diserang, tapi telinganya juga tidak terlalu berat kerusakannya. Jadi obat memang ada, ya. Apalagi kalau telinga kita gendangnya, mohon maaf, ada pasien yang gendangnya sudah bocor, artinya apapun dari luar bisa tembus ke dalam. Karena ruangan telinga dalam kita itu steril, sakral sekali, tidak boleh apapun masuk dari luar. Jadi kalau dia asal obat tetes pun tidak semua boleh masuk ke telinga kita. Ada yang bisa merusak saraf pendengaran. Itulah kenapa sebaiknya kalau misalnya oma opa, saya yakin di antara yang mendengar ini ada yang punya apotik, ada yang entrepreneur pengusaha ini. Dia punya apotik, sebaiknya jangan langsung asal kasih obat tetes. Telinga nggak enak, kasih tetes kotoran, padahal belum tentu kotoran. Yang kasihan telinganya. Karena saraf telinga sekali rusak tidak bisa bagus lagi selamanya. Makin turun bisa. Artinya ini berpengaruh terhadap kelangsungan dan kualitas hidup. Orang tak mendengar, dia nggak tahu orang ngomong apa, terputus komunikasinya. Dia merasa semua orang, karena dia nggak dengar, dia merasa semua orang jahat sama dia. Dia merasa semua orang tidak peduli sama dia, karena nggak ada yang mau cakapin dia. Karena orang cakapin dia nggak dengar, dia nggak jawab, orang pun malas ngomong sama dia. Jadi judulnya hanya karena gangguan pendengaran dijauhi teman-teman. Iya bisa juga. Batal nikah karena gangguan pendengaran, bisa juga. Ditanya pacarnya, sayang, kok saya nggak sama aku, nikah lah kita. Nggak denger ya, dimai deh. Oh nggak serius kawan ini, ganti.